Villanesia adalah sebuah filosofi yang akan menjadi fondasi dan karakter sepak bola Indonesia, baik untuk pembinaan usia dini sampai profesional, dari segi individu maupun tim. Filosofi ini telah menjadi salah satu perhatian khusus kepengurusan PSSI periode 2016 sampai dengan 2020, di bawah komando Direktur Teknik PSSI Danur Windu. Langkah awal pembentukan filosofi ini dilakukan sejak awal tahun 2017, di mana gaya sepak bola khas Indonesia ini sudah menjalani studi, praktik lapangan, diskusi panel, dan seminar dengan seluruh pelatih Liga 1, praktisi olahraga, dan personal teknis lainnya. Filosofi ini akan memberikan panduan dalam hal lingkup sepak bola, seperti perjenjangan latihan berdasarkan usia, pengembangan teknik pemain, dan ciri-ciri bermain di lapangan. Perlu dicatat bahwa kurikulum pembinaan sepak bola Indonesia ini bukan untuk menyeragamkan taktik setiap klub, namun ini akan menjadi ciri pemain Indonesia di pentas internasional. Lebih dalam, di dalam Villanesia dikelompokkan beberapa fase latihan berdasarkan kelompok umur. Untuk anak-anak usia 6-9 tahun, disebut dengan fase pengenalan, lalu fase usia 10-13 tahun disebut fase pengembangan skill. Lalu terakhir dalam rentang usia 14-17 tahun yang merupakan fase permainan. Villanesia muncul karena berdasarkan penelitian dan pertimbangan yang matang. Ada 3 menjadi dasar Villanesia. 1. Melihat kultur, geografis, dan sosiologis. Tropis. Indonesia berada di wilayah tropis, sesuai dengan cuaca adalah panas, tentu mempengaruhi kondisi fisik. Filosofi ini kita bermain untuk pintar, salah satunya melalui bola pendek dan ke depan. Respect hierarki. Pemain kita dituntut saling menghormati dari sejak usia dini. Kekeluargaan, menjadikan tim sebagai keluarga dalam membentuk sikap tanggung jawab yang baik. 2. Kelebihan-kelebihan pemain Indonesia. Dilihat sejak lama, pemain-pemain Indonesia dengan tinggi 175 cm ke atas sangatlah sedikit. Rata-rata, tinggi pemain Indonesia kurang dari 175 cm. Maka dengan itu, pemain kita memiliki kemampuan cepat, lincah, unggul 1 lawan 1, maka formasi Indonesia baik menggunakan formasi 1-4-3-3. 3. Tuntutan sepak bola top level, di mana PSSI sudah memikirkan kemajuan sepak bola Indonesia dengan menjadi ukuran berprestasi di kancah internasional. Maka dari itu cara bermain kita harus proaktif, play in possession, dan pressing. Dengan melihat kelebihan pemain kita, maka lebih memilih proaktif play in possession dengan keberanian menguasai bola selama mungkin dengan tujuan mencetak gol. Jika kehilangan bola, maka merebut secepat-cepatnya dengan cara pressing ke lawan yang terdekat dan berusaha merebut bola. Ada cara lain dalam bermain, yaitu reactive play dengan pressure tinggi setelah mendapatkan bola, kemudian counter attack. Akan tetapi melihat kelebihan pemain kita, maka lebih memilih proactive play in possession. Quick transition merupakan transisi dari bertahan ke menyerang atau transisi menyerang ke bertahan. Maka diperoleh hasil dari penelitian yang sudah dijalankan bahwa cara bermain attacking transisi defending yang dipilih oleh Indonesia untuk membawa sepak bola Indonesia ke level tertinggi. Tujuan sepak bola kita adalah menang, berusaha dalam mencetak gol lebih daripada bertahan, agar tidak kebobolan gol. Maka, hal yang harus dilakukan adalah menyerang dengan cara membangun perlini atau build up play, dan lalu berusaha mencetak gol ke gawang lawan. Goal-oriented possession adalah menyerang secara proaktif, penguasaan bola selama mungkin dengan tujuan mencetak gol. Konstruktif, bermain dari area belakang ke tengah, lalu ke depan. Progresif, berpenetrasi ke area selanjutnya atau prioritas pertama selalu ke depan. Bermain dari belakang dan selalu bermain dengan prioritas pertama ke depan.
Filosofi sepak bola Indonesia dalam menyerang adalah menyerang secara proaktif dengan penguasaan bola, konstruktif dari lini ke lini, berorientasi progresif ke depan untuk mencetak gol. Dalam pembelajaran atau pondasi awal formasi, yaitu 1-4-3-3. Untuk mencegah kebobolan adalah dengan bertahan, dengan cara mengganggu lawan dalam membangun serangan, press build up, lalu mencegah lawan dalam mencetak gol, prevent goal. Smart zonal pressing adalah bertahan secara proaktif, ingin cepat merebut untuk kembali menguasai bola. Pressing secara situasional, yaitu cerdas menentukan tinggi, sedang, dan rendah garis pressing sesuai situasi. Penjagaan zonal, penjagaan daerah bukan penjagaan orang. Dalam bertahan selalu mengganggu lawan dan melakukan pressing. Filosofi sepak bola Indonesia dalam bertahan secara proaktif dengan melakukan pressing secara situasional berbasis penjagaan zona. Di saat bertahan sebaiknya sebagai pembelajaran bahkan menuju profesional menggunakan formasi 1-4-1-4-1. Di dalam proses bertahan, menyerang atau menyerang kemudian bertahan, proses ini dinamakan transisi. Transisi positif dari bertahan ke menyerang atau transisi negatif menyerang ke bertahan. Kembali diingat bahwa cara bermain attacking transisi defending yang dipilih oleh Indonesia untuk membawa sepak bola Indonesia ke level tertinggi.